Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu bayani anna sunnah ya. Babu bayani anna sunnata idza qila lil musta'dini man anta ayyakula fulanun fayusammi nafsahu bima yu'rafu bihi min ismin aw kunyatin wa qarahiyati qawlihi ana wa nahwiha. Di sini bab menerangkan mengenai sesungguhnya sunnah itu sesungguhnya sunnahnya bila mana dikatakan kepada orang yang minta izin, ya orang minta izin, assalamualaikum gitu, atau totok itu, bolehkah saya masuk gitu. Kemudian dikatakan kepadanya, siapa kamu? Maka hendaknya dia mengatakan, saya fulan, menyebut namanya, saya Umar, supaya nama yang bisa dikenali, atau menyebut kunyahnya, saya Abu Hurairah, gitu. Dan makruh dia itu mengucapkan, siapa kamu? Siapa itu? Aku. Siapa? Aku. Repot ini. Masalah aku itu banyak sekali itu. Mulai kata seperti itu makruh. Kalau ketika bolehkah saya masuk? Siapa kamu? Aku, enggak boleh. Itu makruh. Dan semacamnya. Termasuk semacamnya itu apa? Siapa kamu? Wong. Orang. Itu enggak boleh. Itu ya enggak boleh. Hati makruh itu. Sebut nama supaya tuan rumah itu ngerti siapa yang akan datang. Dan ini penting bagi tuan rumah itu, karena yang datang itu siapa, anak kecil, orang besar, orang berpangkat, orang ini, orang ulama, orang awam, jabat, apa itu bisa dikenali sehingga semuanya itu bisa disiapkan di dalam rumah. Anas dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu fi hadis dalam hadis Sayyidina Anas al-masyhur yang masyhur fil Isra'in dalam al-Isra' fil Isra'i dalam ceritanya Isra' Mi'raj. Qala berkata Sayyidina Anas, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma sa'ida kemudian naik bi membawa aku Jibril malaikat Jibril ilas sama ikalang ilas sama dunya ke langit yang paling dekat, maksudnya langit paling dekat dengan dunia. Fastaftaha maka malaikat Jibril minta dibukakan pintu untuk masuk langit. Bagilah maka dikatakan man hadza, siapa ini? Qala berkata malaikat Jibril, saya Jibril. Nah, malaikat Jibril juga mengatakan ana, enggak saya, enggak. Jibril, saya malaikat, saya Jibril. Kila dikatakan waman ma'aka, dan siapa yang berserta kamu? Qala berkata malaikat Jibril, Muhammad, ini yang bersama aku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma sa'ida kemudian malaikat Jibril naik lagi ila sama'i tsaniyati ke langit yang nomor 2, wasalis yang nomor 3, warabi'ati dan yang nomor 4, wasairihinna dan langit-langit yang berikutnya. Wa yaqulu nanti dikatakan fi babi kulli samain, di dalam pintu setiap langit itu man hadza, siapa ini? Fayaqulu maka malaikat Jibril berkata, Jibril, saya Jibril, muttafaqun alaih. Itu sunnahnya seperti itu. Wa Nabi Dzar dan dari Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, di semuanya ini juga pelajaran itu. Baginda Nabi dibawa ke langit, kemudian di situ mau masuk langit, ditanya dari orang yang dalam sana, siapa ini? Saya Jibril. Ini pelajaran dari malaikat Jibril kepada baginda Nabi juga. Gini loh caranya itu, kalau kita izin kemudian ditanya oleh tuan rumahnya, siapa? Saya Jibril. Nah, jadi apa itu? Jadi sifatnya baginda Nabi. Wa Nabi Dzar dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu qala berkata Abu Dzar, kharajtu aku keluar lailatan suatu malam minal layali dari malam-malam yang ada. Lailatan minal layali suatu malam, itu saja sebetulnya itu kalau bahasa kita. Fa idza maka ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi
beliau berjalan wahdahu sendirian. Faja'altu maka jadilah aku amshi berjalan fi dhillil qamari di naungannya bulan purnama. Jadi ada kelihatannya ini waktu bulan purnama berjalannya itu. Maka beliau berjalan di naungannya bulan purnama. Faltafata maka menoleh, baginda Nabi menoleh kepada aku. Qara'ani maka beliau melihat aku. Faqala maka beliau berkata, man siapakah hada ini? Faqultu maka aku berkata, Abu Dzarrin, aku adalah Abu Dzar wahai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih. Ini sifatnya sahabat, itu caranya sahabat. Tanya. Wa Ummi Hani dari Ummi Hani radhiyallahu taala anha qalat berkata Ummi Hani, ataitu aku datang an-nabiyya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa sedangkan beliau tasilu sedang mandi, wa Fatimah dan Sayyidah Fatimah putrinya tastaruhu menutupi beliau sedang mandi. Faqala, mungkin zaman dulu itu belum enggak seperti ini ya. Apa yang enggak ada, sekarang sudah ada kamar mandi, kamar itu kan mudah. Maka untuk mandi pun baginda Nabi ditutupi oleh putrinya dengan kain, ini sebetulnya itu kalau ada hadis lain. Faqala maka beliau berkata, man hadhi, siapa ini perempuan yang datang ini? Faqultu maka aku berkata, ana Ummu Hani, saya adalah Ummu Hani wahai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Hani bintu Abi Thalib, muttafaqun alaih. Wa an Jabir dari Abu Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala berkata Jabir, ataitu aku datang an-nabiyya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadaqaqtu maka aku mengetuk al-baba pintu. Faqala maka baginda Nabi berkata, manda, siapa ini? Faqultu ana. Faqala maka berkata baginda Nabi, ana. Ka'annahu kayaknya baginda Nabi karihaha tidak suka kata-kata ana. Muttafaqun alaih. Dia berkata, dia ketuk pintu. Siapa itu? Siapa ini yang ketuk pintu? Saya. Baginda Nabi itu agak suka. Ditekoni kok saya. Aku. Apa tuh kisah ini? Nah, paham dah? Muttafaqun alaih. Bab istihbab tashmitil atisi, di sini bab menerangkan kesunahannya mendoakan orang yang bersin. Idza hamidallah, bila mana dia memuji Allah. Jadi kalau bersinnya mengucapkan alhamdulillah, maka disunahkan untuk mendoakannya. Kalau tidak, ya enggak usah didoakan. Enggak muji Allah aja. Wa karahiyati tasmitiha, dan makruhnya mendoakan tasmitihi, dan makruhnya mendoakan orang yang bersin idza lam yahmad bila mana dia tidak memuji Allah taala. Wa bayani adabi tasmiti, dan menerangkan tata caranya mendoakan orang bersin. Tasmiti mendoakan orang bersin, wal utasi, dan cara-caranya apa itu orang-orang yang bersin, caranya bersin, wa tasaubi, dan caranya menguap. An Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya, sungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, Innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbu, mencintai al-utas, orang-orang yang bersin. Wa yakrahu, dan Allah tidak menyukai at-tasauba apa itu? Menguap. Orang menguap. Fa idza atasa biramana, at-tasauba menguap. Menguap tahu menguap ya, menguap bukan menguap air, menguap bukan begitu. Menguap itu yang orang ngantuk itu loh. Nah, menguap apa mengaup? Menguap ya. Fa idza atasa, maka bila mana bersin ahadukum, salah satu kalian, wa hamidah, dan dia memuji Allah taala, kana maka adalah haqqan hak
ala kulli muslimin atas hak ala kulli muslimin atas setiap bagi orang Islam sami'ahu yang mendengar pujiannya dia kepada Allah ketika bersin ayyakula untuk berucap lahu kepadanya yarhamukallah, lafal yarhamukallah. Jadi kalau ada orang bersin yang mengatakan bersin jres alhamdulillah, itu maka dia ini berhak untuk didoakan, yaitu yarhamukallah. Wa amat tasawufa adapun menguap fa innama huwa maka hanyalah menguap itu minasyaiton, daripada setan. Fa idza tata'aba bila mana menguap ahadukum salah satu kalian fal yaruddahu maka hendaknya dia menolaknya mastata'a semampunya. Jadi kalau dia itu mau menguap, kencangkan saja itu mulutmu biar tidak bisa terbuka. Nah, begitu. Fa inna ahadakum, kalau dia tidak mampu maka ya tidak mau menahan, ya ditutup. Ada sebagian orang gini, tutup gini juga enggak apa-apa. Tutup jangan. Fa inna ahadakum maka salah satu kalian idza tata'aba apabila mana dia menguap dhahika maka tertawa minhu dari uapan dia asyaitanu syaitan rohul bukhari, atau dhahika dia maka akan tertawa minhu kepadanya asyaitanu syaitan rohul bukhari. Wa anhu dan dari Abu Hurairah anin Nabi dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala berkata idza atasa bila mana menguap ahadukum salah satu kalian falyaqul kok menguap itu lagi bersin. Idza atasa bila mana bersin ahadukum salah satu kalian falyaqul maka hendaknya dia berkata alhamdulillah, itu caranya bersin. Wal yaqul dan hendaknya berkata lahu kepadanya, kepada orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, akhuhu saudaranya, au sahibu atau temannya, yarhamukallah, doa yarhamukallah, semoga memelasi kamu Allah Allah. Fa idza qala bila mana berkata saudaranya lahu kepadanya, kepada orang yang bersin, yarhamukallah, lafal yarhamukallah, falyaqul maka hendaknya berkata orang yang bersin, yahdikumullah wa yuslihu balakum, yahdikum semoga memberi hidayah kalian Allah Allah, wa yuslihu dan semoga Allah memperbaiki balakum keadaan kalian. Rawahul Bukhari. Jadi kalau orang bersin mengucapkan alhamdulillah, saudaranya yang mendengar mengucapkan yarhamukallah, kemudian dijawab lagi dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Wa Nabi Musa dari Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu qala berkata Abu Musa sami'tu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda idza atasa bila mana bersin ahadukum salah satu kalian wa hamida maka dia memuji Allah Allah fasyammituhu maka hendaknya kalian doakan dia. Fa illam yahmadillah bila mana dia tidak memuji Allah fala tusyammituhu maka jangan kamu doakan dia. Rawahu Muslim. Wa Anas dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala berkata Sayyidina Anas atasa bersin rajulan itu orang laki-laki ingdan Nabi di sisi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fasyammata maka baginda Nabi mendoakan ahadahuma salah satu dari keduanya walam yusyammid dan beliau tidak mendoakan al-akhara yang lain. Faqala maka berkata alladzi lam yusyammidhu orang yang baginda Nabi tidak mendoakannya. Atau dia berkata atau setelah bersin fulanun si fulan fasyammatahu maka engkau mendoakannya. Wa atastu dan aku bersin falam tumasyammidni dan engkau tidak mendoakan aku wahai baginda Nabi. Faqala maka berkata baginda Nabi hadza orang ini hamidallah memuji Allah wa innaka sesungguhnya kamu lam tahmidillah tidak memuji Allah maka aku enggak mendoakan kamu. Muttafaqun alaih. Wa Nabi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala berkata Abu Hurairah kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atasa bila mana beliau itu bersin wada'a maka beliau meletakkan yadahu tangannya au thawbahu atau pakaiannya ala fihi atas mulutnya wa khafadha dan beliau melirihkan au ghadda atau melirihkan dengan bersinnya sautahu suara beliau
Jadi bersin itu jangan dikeras-keraskan sekeras-kerasnya. Sebaliknya malah bersin itu ditutup gitu. Ya, tutup dengan lengan baju kah, atau dengan tangannya, atau dengan pakaiannya. Pokoknya jangan dikeraskan. Jangan dikeraskan. Ada orang bersin itu mengenai wah masa kayak gunung Semeru meledos ya, itu enggak sunnah yang saya seperti itu. Sunnah itu dilirihkan suaranya. Nah, jangan dilirih, jangan dikeras-kerasan sepol-polnya. Rawahu syakka mamang ar-rawi, orang yang menceritakan hadis ini. Lafadznya itu khafadha apakah ghadha, tetapi dua-duanya maknanya sama ini. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Wa an Abi Musa dari Abi Musa radhiyallahu taala anhu qala berkata Abi Musa, kana adalah al-yahudu orang-orang Yahudi ya ta'atasuna usaha bersin-bersin ingda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yarjuna mereka mengharapkan ayyakula supaya baginda Nabi berkata lahum kepada mereka yarhamukumullah. Nanti sampai orang Yahudi itu pengen doanya baginda Nabi. So bersin di depannya baginda Nabi. Fayaqulu maka baginda Nabi tidak mengatakan yarhamukumullah tetapi yahdikumullah. Yahdikum semoga, kalau yarhamukumullah adalah yarhamukum semoga memelasi kalian, menyayangi kalian Allah. Tapi baginda Nabi yahdikumullah semoga memberi hidayah kalian Allah. Islam wa yuslihu, dan Allah memperbaiki balakum keadaan kalian dari keadaan kafir menjadi keadaan iman. Didoakan hidayah aja. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala berkata Abu Sa'id qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tata'aba bila mana menguap ahadukum salah satu kalian fal yumsik, maka hendaknya dia memegang biadi dengan tangannya ala fihi atas mulutnya." Ditutup, megang ini. Fa inna syaitan, maka sungguhnya syaitan yadkhulu akan masuk melewati mulutnya itu bila mana dia sedang menguap. Rawahu Muslim. Jangan dikasih kesempatan setan itu masuk ke dirimu. Nanti kalau sudah kadung masuk, nanti akhirnya menggoda, menyemangati kamu untuk berbuat maksiat misalnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arham wa sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir wa man sayyidina Muhammad, Allahumma aslih wa sayyidina Muhammad, Allahumma alif baina qulubihim wa sayyidina Muhammad. اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم عز فيهم سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.